Halo, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, saya India Vanessa 050252412226. Jadi di sini saya akan melakukan tugas case 2 dan menunjukkan hasilnya bagaimana, apakah bisa berjalan dengan baik atau tidak. Jadi di sini ada problem 2.1. Kita disuruh buat 4 PC, namanya NetX PC 1 sampai NetX PC 4. Terus disambungin, terus kita pakai topologi star untuk share communication, terus disuruh pakai komponen Ethernet hub untuk nyambungin antar nodes-nodesnya nanti. Jadi di sini kita disuruh juga sambungnya pakai Ethernet 0 ke port pada Ethernet hubnya. Setelah itu kita konfigurasi IP address-nya dari 4 nodes tersebut, lalu kita juga ngelakuin connectivity test-nya, apakah host node-nya ini saling mereply. Lalu kita disuruh juga untuk tambahin nodes baru namanya NetX PC 5. Di sini kita nyambunginnya ke Ethernet ya, apapun yang available ke hubnya ini, terus jangan lupa di start. Lalu kita disuruh buat jalanin aplikasi network capture Termshark. Oke, jadi di sini sudah terbentuk topologinya. Terus di sini karena saya sudah set secara statis untuk semua nodes, jadi seharusnya kita bisa melakukan ping antar nodes. Jadi di sini dari nodes PC1 kita akan ngelakuin ke semua nodes. Nah, di sini berhasil PC1 ke PC2, jadi saling mereply dan aktif. Lalu kita ke PC3, sama halnya juga sama hasilnya kayak PC2 aktif. Terus kita ke 4, oke, aktif. Lalu kita disuruh minta untuk ini jalanin aplikasi network di nodes 5, nodes PC 5. Oke, jadi di sini untuk komennya Termshark SI Ethernet 0. Oke, setelah kita ngelakuin ini, kita ngelakuin juga secara beriringan untuk ngelakuin ping dari PC1 ke PC2. Jadi saat udah jalan, di sini juga udah jalan untuk Termshark-nya. Terus kita juga bisa lihat dari sini, dari source PC1 terus ke PC2. Karena kita menggunakan hub, jadi di sini tuh sifatnya, kalau hub itu dia ini tipenya tuh broadcast transmission. Jadi dia bakal kayak ngirim ke ke semua port gitu sih. Oke, lanjut. Jadi untuk hasil dari task yang ini, dia sudah tercapture oleh NetX PC 5. Oke, kita cancel dan close.
Nah, setelah itu untuk soalnya kita disuruh ganti Ethernet hub ini pakai Ethernet switch. Untuk topologinya sama, kita tetap pakai nodesnya sampai XPC 5, tapi bedanya di sini kita ubah pakai switch. Nah, kita di sini akan start all nodes dan kita akan menganalisis perbedaannya. Oke, karena sudah nyala semua, kita akan melakukan ping dan thumb shop-nya ke PC 5. Saya mau ke PC 3 deh. Terus kita di sini juga jalanin thumb shop-nya. Nah, di sini tuh ada kayak source-nya tuh FE dari ini, terus ke FF. Kalau FF ini kalau nggak salah dia itu tipe apa ya, broadcast atau multicast. Coba kita cari. Jadi di sini broadcast ya, jadi misalnya FFF gitu. Jadi kalau misal FE itu berarti multicast. Nah ya, oke. Nah, jadi kita bisa lihat juga dari sini, kita analisis nih perbedaannya. Jadi perbedaan itu apa sih antara hub sama switch ini? Nah, ini kalian juga bisa lihat di Jigs4Jigs. Jadi itu kalau hub dia itu jalannya tuh di level physical layer lah. Jadi kalau posisi layernya itu dia jalannya nih yang di transport service paling bawah. Di sini ya physical medium method of representing bits. Terus kalau switch itu jalannya di data link. Nah ini data link layer. Jadi ada error detection, terus ada flow control on physical link. Jadi di sini tuh kalau hub dia pakai transmissionnya itu
half duplex, sedangkan kalau yang switch itu full duplex. Dan di sini tuh untuk paket filtering di yang hub itu nggak tersedia ya, sedangkan kalau switch itu tersedia. Terus mungkin yang paling penting itu ini hub itu kan broadcast type gitu ya, jadi dia ngirim ke semua port gitu, dan bisa dikatakan untuk terjadinya paket sniffing itu sangat berpotensi lebih gede dibanding sama switch. Sedangkan kalau switch ini unicast maksudnya dia bisa kirim one on one gitu ke portnya langsung gitu. Terus multicast dia bisa ke beberapa port, terus ke broadcast type itu berarti ke semuanya gitu. Terus juga di sini ya pastinya kalau hub itu dia lebih murah, kalau yang switch itu lebih mahal lah. Oke, mungkin itu untuk case yang 2. Tadi masih 2.1, selanjutnya kita mau ke 2.2. Ya, baterai saya sudah habis. Ini aku close dulu untuk pingnya. Terus di sini aku mau close juga. Oke, di problem 2 ini kita disuruh ngapain sih? 2.2 ini kita disuruh untuk buat PC 1-4 lagi, terus nyambungin PC-nya itu, terus kita konfigurasi agar 4 NetX ini, NetX PC ini bisa secara otomatis, IP address-nya itu bisa secara otomatis lah. Jadi di sini yang kita perlukan itu kita butuh topologi star untuk share communication dan nyambungin ke Ethernet switch. Terus di sini kita juga sambungnya pakai Ethernet 0 ke switchnya. Terus ada juga, nah di sini poinnya, di sini kita diminta untuk rubah setting konfigurasi dulu all nodes-nya itu. Terus kita diminta untuk buat DHCP config-nya ini kayak nggak di ininya di setting di environment-nya itu. Jadi DHCP itu apa sih? DHCP itu Dynamic Host Control Protocol, Configuration Protocol. Jadi maksudnya DHCP itu dia bisa secara otomatis ngasih setting IP address, dan ada time listnya gitu sih, kayak ada interval waktu IP address itu bisa dipakai seberapa lama. Kalau misal ya 24 jam ya 24 jam, nanti berakhir, jadi nanti untuk IP address selanjutnya itu dia bakal ganti gitu. Oke, kita lanjut ke ini ya, case 2.2.
Oke, udah topologinya sudah jadi, tinggal kita start all nodes. Oke, udah nyala semua. Terus kita di sini diminta untuk konfigurasi ya masing-masing nodes ya. Jadi kita edit di network configuration-nya ini. Di sini kita kasih di sini DHCP config for Ethernet 0. Jadi sini auto Ethernet 0, terus eFace Ethernet 0 inet DHCP, hostname-nya pakai nama nodes-nya itu netXPC 1. Begitu juga sama halnya kayak yang di PC 2, PC 3, tinggal disesuaikan aja namanya. Nah, ini aja. Ya, jadi karena sudah saya konfigurasi ya, di sini kita karena udah dihidupin, jadi tuh proses awal yang dilakuin setelah kita konfigurasi itu DHCP server pada network dengan menggunakan, jadi pakai broadcast. Jadi harusnya munculnya kayak gini nanti kalau misalnya kita open web console-nya. Nah, ini kan saat nyala dia langsung nemuin broadcastnya ini. Nah, setelah itu kita coba deh lihat di misal katakanlah netXPC 3 ya, apakah juga berjalan ya, sama ya, udah broadcasting discover. Nah, setelah itu kita mau ngecek nih kira-kira apakah langsung ada IP address-nya setelah nyala tadi, IP brief address. Nah, di sini belum sih ya. Ya. Jadi karena ini kita belum ulang itu, kita harusnya stop all dulu. Kita ulang lagi. Udah ada tapi nggak kelihatan ya. Oh iya, karena kita melakukan ini sih task untuk apa ya, dari netXPC 5 nya ini biar kesambung ke Ethernet switch ya, maaf lupa guys. Oke, jadi di netXPC 5 ini kita disuruh nyambungin ke Ethernet apa aja yang available. Di sini yang available ya Ethernet 0 available. Terus di sini kita untuk nambahin IP address di netXPC 5 nya, terus subnetnya 254 ya, 255 255.
Oh, kelebihan. Loh, kenapa ini? IP at address at 192. Oh, ini ada titiknya, kelupaan dihapus. Nah, jadi udah ke set kan ini. Nah, ini udah ke set ya. Setelah kita ngelakuin itu, kita diminta untuk konfigurasi DHCP servernya ini. Sini kita disuruh buat file kosong di temnya dhcpd. Nah, setelah buat, kita mau buat file konfigurasinya pakai vim. Terus isinya kita tulis semua, start 192 interface-nya dia bakal sambung ke Ethernet 0, terus max list-nya ini kita pakai 50 PID filenya. Ngantuk aku guys. This file. Oke, jadi di sini sudah tersimpan. Coba lihat lagi deh. Ya, sudah ya. ESC.2 WQ. Nah, setelah kita buat file itu, kita mau jalanin scriptnya. Nah, komennya pakai udh cpd -f /tmp/dhcpd.conf. Nah, di sini dia nyala aktif, terus bentar lagi lihat apa yang terjadi. Nah, muncul nih kayak aktivitas DHCPD servernya untuk melayanin request dari NetXPC nya gitu. Nih. Nah, setelah itu kita langsung cek saja ke
yang tadinya kan nggak ada ya IP addressnya, sekarang kita cek lagi deh. Nah langsung ada guys, nih 192.168.200.141. Jadi di sini buatnya secara otomatis dan di setnya secara listnya tadi 50 waktu interval untuk mengganti IP nantinya. Coba nih kita cek di NetExPC 3. IP brief address. Nah, di sini juga terbuat, jadi tanpa buat status gitu. Jadi secara otomatis IP address-nya akan terkonfigurasi dengan sendirinya. Oke, untuk mengetahui connectivity testnya, kita mau ngelakuin ping nih. Ping 192.168.200.102. Nah ini ke PC 2 ya, bisa nih nyala. Coba kita ke PC 4 deh. Nah dia pakai 110 ya. Nah di sini juga saling reply dan jadi hostnya aktif, jadi berhasil dengan baik. Nah untuk problem 3 ini kita disuruh ngapain sih? Kita diminta nambahin satu PC lagi nih, PC 6 tidak terkonfigurasi DHCP client secara otomatis. Jadi lakuin NetExPC 6 ini biar dapat IP address secara manual. Jadi dia kayak dipisah gitu ya jalannya, kayak yang 1 sampai 4 itu kan dia dapat IP address secara otomatis karena ada konfigurasi dari DHCP-nya, sedangkan untuk yang NetExPC 6 tuh kita mau IP address-nya itu manual. Oke, dari sini kita mau nambahin nodes baru, NetExPC 6. Oke, dari NetExPC 6 kita sambungin linknya ini pakai Ethernet 0, terus di sini Ethernet 5. Nah setelah kita start node, kita mau cek IP address-nya dulu. IP main brief test brief address. Terus di sini kita disuruh jalanin kayak tadi. Di sini FE ya, FE tadi tuh apa ya, multicast ya. Ya FE multicast guys. Terus di sini jalan komen udhcpd -i ethernet 0 terus -p. Jadi artinya tuh kita jalanin DHCP client dengan request IP address dari interface Ethernet 0 dan jalannya secara background jika IP ini ditemukan. Kebalik guys, ini PPT nya salah komennya guys, kita lihat saja ini gambar.
harusnya iya loh. Ya maaf ya guys, karena udah agak ngantuk-ngantuk dikit jadi nggak fokus. Run in background. Oh harusnya gede. Kenapa tidak bisa? Seharusnya dia itu ini ya. Coba lihat awalnya. Ya sih belum kesambung dia JPT. Oke. CPC guys, astaga, ya ampun, maaf karena efek ngantuk ya guys. Ya di sini sudah berhasil seperti yang digambar ini. Jadi di sini broadcasting select for ini IP ini servernya ini, terus list time-nya 864.000. Oke, berhasil guys, yay. Lalu untuk problem 2.4 kita diminta untuk bagaimana mengetahui aktivitas protokol DHCP, bagaimana melakukan capture file DHCP, interaksi antara DHCP client dan DHCP server, paket apa aja yang dikirim dan paket apa aja yang diterima. Oke, di sini kita akan menambahkan lagi NetExp PC 7. Ya, banyak kali guys. Oke, setelah NetExp PC 7 ini sambungin juga ke switchnya. Terus kita start. Jangan di sini deh, di tab aja biar gede ya.
Oke, kita akan jalanin command Tomshop-nya. Misal di NetExPC 4 nih, oke, ini biar muncul dulu UI nya. Misal di NetExPC 4, mana NetExPC 4, nah ini kita mau reset, restart. Ya karena bikin sering error ya, jadi agak susah. Kenapa error? Susah sih ini untuk stop satu notes doang gitu. Jadi di sini masih belum menemu ya, kayak di HCP over atau request. Jadi mungkin lebih ke router solicitation. Ya karena mungkin kendala saya ini nggak bisa di start, apa kayak di restart gitu, jadinya nggak bisa berfungsi dengan baik untuk menampilkan kayak di Tomshop-nya di PPT. Tapi seharusnya kalau misalnya GNS-nya bisa, harusnya bisa nampilin kayak gini, kayak dia bisa nyatet dari source mana, terus source IP ya, terus pakai protokol apa, terus infonya ngapain gitu ya. Mungkin sekian dari saya, terima kasih telah mendengarkan sepanjang mungkin hampir 1 jam ya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Jadi untuk kesimpulan hari ini, belajar JS 2 ini adalah ya belajar dynamic host
configuration protokol, terus belajar juga switch dan hook bedanya apa, dan gunain implementasi pakai Themshark-nya untuk menangkap traffic antar nodes dari nodes, misal dari nodes PC1 ke PC2 dan lain sebagainya. Baik, sekian, terima kasih dari saya. Selamat pagi, salam sehat sejahtera, amin.